A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiq ajma'in wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Auladi al-ahibba, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melanjutkan materi pembelajaran bahasa Arab, dan guna menyingkat waktu, seperti biasa kita akan murajaah sejenak tentang materi yang sebelumnya, yaitu tentang hawil kama fil mithal, rubahlah sebagaimana di dalam contoh. Contohnya adalah Abdullah dan Pakistan, maka dia berubah menjadi hadza Abdullah huwa Pakistaniyun, dengan kita menambahkan huruf ya di bagian akhir dan di tasydid. Kemudian Zakaria serta as-Sumal, maka berubah menjadi hadza Zakaria huwa Sumaliyun. Ini adalah Zakaria, dia berkebangsaan Somalia, dengan kita membuang alif dan lam yang ada di kalimat as-Sumal, alnya kita buang, kemudian kita tambah di bagian akhirnya dengan huruf ya di tasydid, dan harokat sebelum ya adalah kasrah. Muhammadun Indonesia, jadinya hadza Muhammadun huwa Indonesiun. Yang kedua, Ahmad Malaysia, jadinya hadza Ahmadu huwa Malaysiun. Yang ketiga, Ali al-Kuwait, hadza Aliyun huwa Kuwaitiyun. Berikutnya yang keempat, Mahmud dan Misra, hadza Mahmud huwa Misriyun. Dan yang terakhir yang kelima yaitu Basim Lubnan, maka jadinya hadza Basim huwa Lubnaniyun. Itu adalah materi kita pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian juga murajaah pada pagi hari ini adalah murajaah mufradat. Mari kita baca bersama-sama. Ra'sun kepala, sya'run rambut, ainun mata, anfun hidung, famun mulut, udhunun telinga, yadun tangan, rijlun kaki, syafatun bibir, lisanun lidah, sinun gigi, dhakanun dagu, raqabatun leher, batnun perut, sadrun dada, zahrun punggung, faslun kelas, kitabun kitab, kirtasun kertas, qalamun pena, daftarun buku, mistaratun penggaris, saburatun papan tulis, tallasatun penghapus, saghirun kecil, kabirun besar, qalilun sedikit, kathirun banyak, tawilun panjang, qasirun pendek, ba'idun jauh, qaribun dekat, sabahun pagi, naharun siang, masaun sore, lailun malam, anifan tadi, lahza sebentar, gadan besok, amsi kemarin, fauqa di atas, tahta di bawah, wara'a di belakang, amama di depan, qabla sebelum, ba'da setelah, huna di sini, hunaka di sana. Udkhul masuklah, ukhruj keluarlah, uktub tulislah, imsah hapuslah, iqra bacalah, is'al tanyalah, ajib jawablah, isyrah jelaskanlah. Baitun rumah, wasi'un luas, hurfatun kamar, nadhifun bersih, madbakhun dapur, sirajun lampu, bilatun lantai, jidarun tembok. Ja'a datang, raja'a pulang, rakiba naik, nazala turun, dhahaba pergi, darasa belajar, hafidha menghafal, sami'a mendengar. Itulah murajaah kita pada pagi hari ini.
Dan selanjutnya kita akan masuk ke tadribatul kitabah, yaitu latihan menulis. Tugasnya adalah dha' alamah amamal kalimatil lati fihal harfu. Berilah tanda checklist pada setiap kata yang di dalamnya terdapat huruf tertentu. Coba kalian perhatikan. Dha' alamah amamal kalimal lati fihal harf. Letakkanlah tanda checklist di setiap kata yang terdapat di dalamnya huruf. Huruf apa? Yang di sebelah kanan, kalian lihat, yang di sebelah kanan adalah kalian cari manakah di antara kata-kata tersebut yang mengandung huruf ba. Baik ba-nya berada di depan, maupun berada di tengah, maupun berada di akhir. Jadi kalian cari manakah kata-kata yang ada ini yang terdapat di dalamnya huruf ba. Kata-kata tersebut yang pertama adalah assalamu, yang kedua Abdullah, yang ketiga al-maghribu, yang keempat Andonisiyun, yang kelima Adnan, yang keenam Abdul Aziz, dan yang terakhir Kuwait. Manakah di antara kata-kata tersebut yang terdapat di dalamnya huruf ba? Sekali lagi kalian cari kata yang di dalamnya terdapat huruf ba, baik ba itu berada di awal, di tengah, maupun di akhir. Berikutnya yang di sebelah kiri adalah kalian cari dari kata-kata tersebut yang di dalamnya terdapat huruf sin. Baik sin itu berada di depan, maupun berada di tengah, maupun berada di belakang, di akhir. Coba kalian lihat, apa sajakah kata-kata yang terdapat di dalamnya huruf sin? Yang pertama bacaannya adalah basim, yang kedua al-maghribu, yang ketiga Pakistaniyun, yang keempat Abdullah, yang kelima Sahlan, yang keenam Al-Mudarrisu, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu Salasatun. Manakah di antara semua kata tersebut yang ada huruf sinnya? Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah kalian tulis seperti yang ada di layar. Semuanya kata itu kalian tulis. Kalian juga tulis huruf ba-nya dan kalian juga tulis huruf sin-nya. Kemudian kalian cari yang ada huruf ba-nya, kalian checklist. Nah, kalian beri tanda checklist. Bisa difahami insyaallah. Berikutnya adalah latihan tulisan dha' khattan tahta kulli kalimatin mumathilah. Dha' khattan tahta kulli kalimatin mumathilah. Berilah garis bawah di setiap kata yang serupa. Jadi, kalian lihat, di sebelah kanan itu ada kata assalamu. Kalian tulis semuanya, setelah itu kalian lihat, manakah yang sama dengan kata assalamu, kemudian kalian beri garis bawah di bawahnya. Setelah kalian tulis semuanya, kalian beri garis bawah di bagian bawahnya. Berikutnya, kata yang juga kalian cari, manakah kata yang sama, yaitu hadza. Ada berapakah kata hadza yang sama di sebelah kirinya? Kalian lihat di sebelah kanan paling ujung ada kalimat hadza, dan di sebelah kiri dimulai dari huwa hingga akhir kalian cari mana yang katanya sama dengan yang di pertama, yaitu hadza. Ketika kalian sudah menemukan kata yang sama, kalian beri garis bawah di bawahnya. Berikutnya, latihan yang berikutnya adalah akmil biwad'il harfil munasib. Sempurnakanlah dengan kalian meletakkan huruf yang sesuai. Jadi, ada empat kata di situ. Kata yang pertama, kata yang kedua, kata yang ketiga, kata yang keempat, masing-masing dari kata tersebut ada hurufnya yang hilang. Di bagian pertama
ada huruf yang hilang. Kira-kira huruf apakah yang hilang tersebut atau yang tidak ditulis tersebut? Kalian tulis. Kalian lengkapi. Kemudian kata yang kedua, itu juga ada huruf yang hilang di bagian akhirnya. Kemudian yang berikutnya, yaitu kata yang hilang ada di bagian tengah. Dan yang berikutnya juga di bagian akhir ada huruf yang tidak disebutkan dan kalian harus menulis kira-kira huruf apakah yang tidak ditulis di dalam kata tersebut. Jadi ada 4 kata ini dan kesemua 4 kata tersebut terdapat huruf yang masih belum ditulis. Kira-kira huruf apakah yang tidak disebutkan itu kalian tulis dan kalian lengkapi. Bisa difahami? Berikutnya. Nah. Uktub raqmal kalimatil munasibah fil faragh. Tulislah angka pada kata yang sesuai di dalam lingkaran tersebut. Nah, jadi kalau dalam cerita kemarin Abdullah itu sebagai ustadz ataukah sebagai tilmid ataukah sebagai mudarris. Dalam percakapan kemarin Abdullah itu adalah guru ataukah murid. Kalau kita melihat cerita yang sebelumnya, di percakapan sebelumnya, maka kita melihat bahwa Abdullah itu adalah murid. Karena kalimat murid ini ada di nomor 2, maka kita tulis di lingkaran itu nomor 2. Abdullah tilmidun yang benar. Abdullah ustadun salah, Abdullah mudarrisun juga salah, maka yang benar adalah Abdullah tilmidun. Karena Abdullah tilmidun yang benar, sementara kalimat tilmidun ada di nomor 2, maka kalian tulis nomor 2 di dalam lingkaran tersebut. Kemudian, ya, tugasnya adalah Basim tilmidun. Kalau kita melihat pelajaran-pelajaran sebelumnya, maka Basim itu adalah seorang murid berkebangsaan apa? Pakistaniun, berkebangsaan Pakistan, ataukah Suudiyun, berkebangsaan Saudi Arabia, atau Indonesiun, dia berkebangsaan Indonesia. Kalian lihat di pelajaran sebelumnya. Kalau kalian sudah menemukan jawaban yang tepat, kalian tinggal lihat bahwa kata tersebut ada di nomor berapa, kemudian kalian tulis angka atau nomor tersebut di lingkaran yang belum ada isinya itu. Bisa difahami dengan baik? Nah, berikutnya latihan yang terakhir. Nah, sil baina ibaratil majmu'ati hamzah wa ma yunasibuha min ibaratil majmu'ati ba. Kalian sambungkan kata yang ada di kelompok alif atau hamzah dengan kata yang berada di kelompok ba. Mana kira-kira pasangannya? Jadi kalian tarik garis dan garisnya usahakan lurus, jangan bengkak-bengkok, ya. Kalian tarik garis yang lurus. Manakah kata yang cocok antara yang di alif dan yang di ba? Al-ustadu, ini contoh. Al-ustadu Pakistaniun. Ustadz berkebangsaan Pakistan. Berikutnya, Basim. Kalau Basim kira-kira ditarik kemana? Nah, kalian cari di sebelah ba yang cocok dengan lanjutan kata Basim. Berikutnya yang nomor 3, Ahlan Ahmad. Maka kalian cari di sebelah ba. Manakah yang tepat dengan lanjutan dari Ahlan Ahmad. Dan yang terakhir adalah Assalamualaikum. Kira-kira mana lanjutannya dari kata atau dari kalimat Assalamualaikum? Kalian cari mana yang pas dan mana yang cocok. Nah, jadi insya Allah kalian semuanya sudah memahami dengan baik dan tugasnya adalah kalian mengerjakan 5 tugas yang tadi telah
kita jelaskan atau yang telah kita pelajari bersama, yaitu memberi tanda checklist pada kata yang terdapat huruf tertentu. Kemudian tugas yang kedua adalah memberi garis bawah pada setiap kata yang sama. Kemudian yang ketiga adalah menyempurnakan dengan meletakkan huruf yang sesuai, mencari huruf yang hilang. Kira-kira huruf apa itu? Dan yang keempat adalah menulis angka pada kata yang sesuai di dalam lingkaran. Dan yang terakhir adalah kalian menghubungkan antara kalimat yang ada di kelompok alif dengan kalimat yang berada di kelompok ba, mana yang sesuai, dengan cara kalian menarik garis lurus. Demikian pelajaran pada pagi hari ini, semoga dapat difahami dengan baik. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, thumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.